Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar IPA tentang rangka manusia. Yang pertama tentang tulang manusia dan yang kedua tentang otot manusia. Fungsi tulang. Yang pertama penegak dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua melindungi organ tubuh. Yang ketiga tempat melekatnya otot dan jaringan. Yang keempat tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang kelima sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya nama-nama tulang. Yang pertama, tulang hasta. Fungsi tulang hasta yang pertama membantu pergelangan tangan untuk berputar. Yang kedua, membentuk dan mendukung persendian pada siku. Yang ketiga, membentuk struktur pada lengan bawah. Dan yang keempat, tempat melekatnya otot lengan bawah. Selanjutnya, fungsi tulang lengan atas. Satu, tempat menempel otot utama. Kedua, menggerakkan siku dan bahu. Yang ketiga, menopang kekuatan lengan. Yang keempat, melakukan gerak menekuk dan meluruskan tangan. Yang kelima, menghubungkan gelang bahu dan tulang lengan bawah. Yang keenam, penghubung sendi putar. Dan yang ketujuh, melakukan aktivitas sehari-hari dengan lengan. Fungsi tulang pengumpil. Yang satu, penyusun kerangka lengan bawah. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan. Yang ketiga, menyusun lengan bagian bawah. Yang keempat, memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi akibat adanya sendi putar. Yang kelima, berperan dalam gerakan pergelangan tangan. Yang keenam, memungkinkan terjadinya gerakan meluruskan dan menekuk lengan. Fungsi tulang pergelangan tangan. Yang pertama, alat gerak tangan. Yang kedua, tempat menempel otot lengan. Dan yang ketiga, penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal lengan. Selanjutnya, fungsi tulang telapak tangan. Yang pertama, memberikan bentuk telapak tangan. Yang kedua, penghubung antara tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, membentuk seperti buku-buku jari. Dan yang keempat, tempat melekatnya otot. Selanjutnya, fungsi tulang paha. Yang pertama, menyangga badan. Yang kedua, menghubungkan tulang pinggul dan lutut. Dan yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot besar alat gerak manusia bagian bawah. Fungsi tulang kering. Yang pertama, penyambung lutut dan pergelangan kaki. Yang kedua, penyangga otot tungkai kaki. Yang ketiga, penyangga berat badan. Yang keempat, menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, penggerak pergelangan kaki. Fungsi tulang betis. Yang pertama, berperan dalam melindungi bagian kaki. Yang kedua, melekatkan bagian lutut. Yang ketiga, menopang berat tubuh. Yang keempat, memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Yang kelima, pendukung tulang kering. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi tulang pergelangan kaki. Yang pertama, melakukan gerakan naik turun kaki. Yang kedua, mempermudah saat melangkah dan berjalan. Yang ketiga, penghubung tulang tungkai bawah dengan telapak kaki. Dan yang keempat, membantu gerak telapak kaki. Fungsi tulang telapak kaki. Yang pertama, menopang berat badan tubuh. Yang kedua, membantu mengatur gerak tubuh ketika berlari, berjalan, dan melompat. Fungsi tulang jari kaki. Membantu tubuh saat berjalan, berdiri, dan berlari. Dan membantu keseimbangan tubuh agar tidak terjatuh. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot ada 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf, tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelombang di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.